Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam Nur Fuad Channel atau di Nur Fuad Channel. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menanyakan kabar kepada kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian hari ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesehatan, kerahmatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti pembelajaran online, yaitu mata pelajaran fikih kelas 1 Madrasah Aliyah semester ganjil. Pembahasan kita yaitu di bab 1, konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Pada pertemuan pertama kita sudah menjelaskan tentang peta konsep. Peta konsep kita yang pertama adalah mengenai syariah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah fikih. Ada 3 materi yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin. Yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam, yang kedua adalah ruang lingkup fikih, yang ketiga adalah perbedaan fikih dan syariah. Sudah kita pelajari, kita flashback kembali, gitu ya. Dan untuk kali ini di pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang ibadah dan karakteristiknya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip pelaksanaan ibadah, dan yang ketiga adalah manfaat ibadah dan karakteristik ahli ibadah. Tetap di channel ini kita tetap semangat belajar meskipun di tengah-tengah pandemi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan jaga imunitas tubuh kita. Tetap di channel ini kita akan membahas ibadah dan karakteristiknya dan seterusnya. Ibadah dan karakteristiknya. Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Macam-macam ibadah, secara garis besar ibadah dibagi menjadi 2, yakni ibadah khusus atau mahdhah, dan ibadah umum atau ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja. Misalnya, menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-penolong, dan lain-lain. Selanjutnya, ada kaidah perbedaan ibadah khusus dan umum yang harus kita pahami, betul-betul kita pahami. Yang pertama adalah ibadah khusus, bahwa semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan dan dicontohkan. Sedangkan ibadah umum semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan ibadah. Yang pertama, hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua, harus yakin bahwa Allah dekat dengan hambanya. Yang ketiga, ikhlas sebagai sendi ibadah yang akan diterima di sisi Allah. Yang keempat, ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, memelihara keseimbangan dalam beribadah. Yang keenam, ibadah itu mudah dan meringankan. Yang ketujuh, dilakukan secara sah. Dan yang kedelapan adalah amalan yang dilakukan hendaknya diakui Islam dan bersesuaian dengan syariat Islam. Sedangkan pembahasan yang terakhir adalah manfaat ibadah dan karakteristik ahli ibadah. Yang pertama, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, perwujudan dan pemeliharaan keimanan. Yang keempat, meningkatkan harkat dan martabat. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, fitrah kemanusiaannya terpelihara. Yang ketujuh, memahami rahasia penciptaan alam. Yang kedelapan, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kesembilan adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita yang kedua di bab 1 tentang konsep fikih dalam Islam. Untuk dipersiapkan di pertemuan ketiga selanjutnya, yaitu di bab 2 tentang pengurusan jenazah. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Saya akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan.